kami ucapkan selamat datang kepada Gus Desa Maulana Habibur Rahman. Alhamdulillah sudah hadir di Masjid Istiqlal yang tercinta. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, mohon supaya duduk dengan tenang, dengan tertib. Pak saya silakan naik ke atas sini. Sekali lagi diingatkan Bapak muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, silakan duduk dengan tertib dan nyaman sebelum kita memasuki acara ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, acara berikutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan bersama. Acara ini dalam rangka awal pasar ke-35 Desa Sitanggal dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh beliau Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada beliau Bismillah Maulana Habibur Rahman dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu masjid dan mushola, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Haul Masar dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Babus Salam, Desa Setunggal, Kecamatan Provinsi Tangga. Makanya Kecamatan Larangan, Kabupaten apa Bu? Kecamatannya dibuka, pertama langsung amat. Bapak Ibu warga masyarakat Larangan rahimahumullah, beli gorengan bagulai perawan ayu bopong lemu. Hai orang Larangan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bagaimana saya tidak cinta kondisi berbasah-basahan, Anda semua tetap hadir. Tapi yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita hidup di dunia bukanlah untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk mencoba.
Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Makanya dalam maupun itu ada kalimat begini, jarib walahid takun arifah. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Yang bisa kita lanjutkan, terus mencoba untuk berbuat baik. Jatuh, bangkit lagi, gagal, ulangi lagi. Karena apa? Karena ternyata kewajiban kita itu bukan untuk berhasil, tapi untuk berikhtiar. Wajib itu hukumnya, mohon maaf, sukses itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu berusaha. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika ditanya, ya Syekh, apa kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan itu apa Bapak Ibu? Liyakilla ma tafrahu bi, yakilla ma tahzanu bi. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit potensi kecewamu. Enak, soalnya enak sih pertama assalamualaikum itu ada atas. Bukan soalnya gimana? Apa dibalik saja mas? Aku kesel kamu ngaji di sini. Tapi yang pertama assalamualaikum tadi enak. Ini ada atas. Contohnya ketua panitia. Ketua panitia siapa? Oh, halo dulu. Ketuanya ketua panitia. Karena masih apa ya? Selamat. Selamat dia kalau ke Jakarta namanya slang. Cek. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Kenapa banyak orang itu kecewa? Karena standarnya itu terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu berlebihan. Makanya kalau bikin standar, apalagi standar dunia, itu yang biasa-biasa saja, jangan terlalu tinggi. Saya sering ngomong, mas, kalau kamu itu bikin rencana, omonganmu jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau kedua cangkemmu bisa disangkut pesawat. Bisa kalau kita temen ya, istiwa kamu jadi bapak ini. Ini sama ya. Yang mati itu tahu dari artinya apa? Surgaku. Masa berkali panggil kamu sama hai surga. Saya gini loh dari ngomong kayak gini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah itu tidak mewajibkan kita berhasil, tapi mewajibkan kita berusaha. Karena soal hasil itu mutlak urusan Allah. Sama halnya kita pengajian, sudah direncanakan, pasang panggung, pasang tenda, sewa sound system. Begitu hari H pelaksanaan hujan, kita nggak usah sakit hati. Kenapa? Di saat seperti itulah kemudian kita harus menjadi yang terbaik, yang disukai oleh Allah. Saya itu mencatat, Bapak Ibu, siapa sih orang yang disukai oleh Allah itu? Ada beberapa kategori. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Saya doakan semua yang hadir ini seolah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu sederhana kok, senang ngumpul dengan orang baik di tempat yang baik, di acara yang baik. Ini acaranya baik, tempatnya di masjid baik, yang mau datang saya yakin orang baik. Makanya besok kalau mati pas ditanya, mohon maaf Bapak Ibu, para pelayat yang saya muliakan, kata Mbak Lebih, apakah almarhum selamat ini baik apa dulu apa jelek? Jawabannya baik. Sama jeleknya. Oh jangan tadi. Jangan.
istri. Ada Mbak Anissa Bahar, di mana Mbak Anissa Bahar? Di belakang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang disukai oleh Allah yang pertama apa? Coba kita rangkum dalam Al-Quran itu. Ada bahasa Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Makanya kalau ingin dicintai oleh Allah gampang, jadilah orang baik. Siapakah orang baik itu? Orang baik itu tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi harus bisa membaikkan. Yang hadirin insyaallah saling membaikkan. Bagaimana caranya? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makanya dibilang khairul ashabi may yadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jadi kalau ada kita sahabat, kita bermaksiat, dia diam, jelas dia bukan sahabat terbaik. Yang terbaik itu siapa? Kalau kita bermaksiat, sahabat kita mengingatkan bahwa kita harus meninggalkan kemaksiatan. Makanya saya selalu bilang, qul haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Dan yang paling susah itu apa, Pak? Ngomong benar kepada teman kita sendiri. Kadang-kadang karena sudah merasa dekat, bahasanya apa? Besti, umpamanya. Pak Slamet bestinya Jannati. Ada istrinya, kan saya bilang bukan kekasihnya tapi besti. Cie, kok Jannati baper. Kamu nanti selamat ya. Kita doakan mereka berdua berjodoh. Amin. Kamu histeris Jannati. Ini dulu Jannati masa mudanya persis seperti Marsanda. Sekarang sudah tua ya marah kapuan. Kalau ada anak April dulu. Nanti kita selawaran ya. Aku ini mampu kurang ya. Maka apapun yang baik itu disukai oleh Allah. Manusia baik disukai oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh Allah? Karena Nabi Muhammad khairul bariyah, menungso sing paling apik. Nah, berarti apa kalau kita ngomongin Nabi Muhammad? Kalau ingin jadi orang baik ya gampang. Lu sudah punya role model kok. Gak usah nyontoh siapa-siapa. Cukup nyontoh Kanjeng Nabi. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Karena nggak ada yang bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Nah, maka Bapak Ibu kita hadir di sini berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi jangan merasa baik, harusnya merasa jelek. Makanya kalau dalam Al-Quran coba Anda lihat, orang yang merasa so suci, Pak, itu diingatkan, fala tuzaku anfusakum. Hei orang si tanggal, jangan merasa suci. Kenapa? Huwa a'lamu bimani taqwa, karena dia Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Coba Anda ingat-ingat, orang itu merasa paling baik saja nggak boleh. Mohon maaf, orang ahli ibadah dipamerkan saja nggak boleh, apalagi ahli maksiat. Maksiat kok dipamer-pamer ya umpamanya. Iya, wong lanang jagoan, sing paling akeh lonte nggak boleh. Maksiat kok dipamerkan gitu. Makanya ini pernah terjadi perdebatan para baik para kiai. Gara-gara para artis binaan saya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, ini kan dulu sering sedekah diposting. Kemudian orang bilang itu pasti nggak ikhlas sedekah kalau diposting. Mereka akhirnya tanya sama saya, Bah, boleh nggak sedekah diposting? Saya bilang boleh. Karena sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Sirron wa alaniyah. Mau sir boleh, terang-terangan boleh. Sedekah sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu siapa? Sudah nggak sedekah tapi terang-terangan cangkem
cangkeme cerewet. Wong iki gak tekan ya. Ya main guyu. Biasanya jilbabnya pink. Saya ini ya. Biasanya jadi janati. Iya. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ketika ditanya apakah boleh memperlihatkan amal, jawaban Imam Al-Ghazali apa? Boleh selama hatinya terhindar dari takabur, selama hatinya terhindar dari ujub, selama hatinya terhindar dari sum'ah. Jadi kalau hati kita bisa terjaga, mau memberi terang-terangan boleh. Padahal juga lucu. Sedekah 1 juta disumbangkan ke masjid. Ditanya sama panitia, nanti atas nama siapa Pak? Hamba Allah. Begitu diumumkan di mimbar, hamba Allahnya duduk di bawah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sedekah dari hamba Allah 1 juta. Hamba Allah langsung bilang, itu saya. Era medsos Pak, itu era fitnah. Banyak orang bermaksiat di posting. Pertanyaannya begini, yang maksiat saja bangga ke posting kemaksiatan, masa kita berbuat baik nggak mau posting? Jangan sampai kebaikan kalah dengan kemungkaran, betul? Kalau niatnya itu kan nggak ada yang salah. Coba sekarang Anda lihat di medsos, di Instagram, di TikTok, orang ngumbar aurat, ngumbar maksiat semaunya sendiri. Saya malam-malam buka TikTok, ada mbak-mbak pakai jilbab, BH-nya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Delalah saya lihat, saya lihat soalnya. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya pemilih nggak kelihatan. Orang begitu bangganya memposting kemaksiatan. Untung yang 5 cantik di beranda saya. Coba kalau modelnya kayak Jan Nabi. Muka-muka. Saya pengen kita semua ini sebagai dai. Saya bilang apa? Dakwah itu memang bukan profesi. Tapi apapun profesinya harus berdakwah. Orang mengatakan begini, para kiai mohon maaf loh. Jangan berdakwah nunggu alim. Saya nggak setuju kok. Justru jangan mengatakan nunggu alim baru berdakwah salah. Tapi berdakwahlah sampai kamu menjadi alim. Tentunya dengan proporsinya masing-masing. Anak-anak hadroh penerbang. Dakwahnya pakai apa? Ya pakai hadroh. Bagaimana caranya? Sholawatan. Orang kasih pocok sampai mana? Awalnya belum. Karena orang lihat mata gede biasanya mata kecil. Nanti kamu lama-lama badan kamu kayak janati ya. Jangan mengatakan nunggu alim baru berdakwah, tapi berdakwah sampai alim. Saya dulu sering diskusi, kebetulan saya berkawan dengan para kiai, para guru. Ada orang mengatakan begini, 100% menurut saya itu benar, tapi kurang benar. Bila mau jawab itu kudu bener lan bener. Mengatakan begini, idealnya menjadi kiai itu seperti Kiai Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha. Saya setuju. Tapi persoalannya, kalau orang Indonesia nunggu alim seperti Gus Baha, yang bisa kayak Gus Baha itu berapa? Satu. Yang kedua, medan dakwah ini terlalu luas. Maka seharusnya apa? Berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Contoh, Gus Baha
Gus Wahab harus belusuan ke lokalisasi klub malam tempat karaoke ketemu Purel. Itu wilayahnya orang yang tidak alim seperti Gus Miftah. Kalau saya teruji sudah 23 tahun saya pengajian bersama para Purel, bersama para Telembok. Kembangan. Ngomong Telembok, jangan sih temen. Cuma kurang ajar mantan Telembok primen kan. Artinya apa? Medan dakwah itu terlalu luas. Makanya kemudian apa? Syarat menjadi dai itu apa? Kan ayatnya jelas. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Siapapun yang menyeru kepada jalan Tuhan, itulah dai. Para habaib yang ada di Indonesia menyeru kepada jalan Allah dengan menggunakan apa? Qasidah, dengan burdah, dengan simtus dulur, dengan berjanji. Maksiatnya memang di situ. Bagaimana menumbuhkan rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi? Layak mereka anak cucunya Kanjeng Nabi. Betul. Makanya kemarin saya mendengar satu ceramah begini. Orang-orang NU sekarang sudah tidak menghormati para habaib. Loh, kamu salah. Kalau kamu mengajarkan orang NU untuk mengajari habaib, itu sama halnya kamu mengajari bebek untuk berenang. Dulu orang belum kenal Habib. Habib datang pertama kali di Indonesia, yang menyambut dengan tangan terbuka dan memuliakannya adalah orang Nahdlatul Ulama. Jangan salah. Dulu orang belum kenal Habib, NU sudah kenal Habib. Jangan hanya gara-gara kasus 1-2 Habib yang kemudian agak bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama, orang NU dikatakan tidak mencintai Habib. Contoh umpamanya, orang NU banyak bersinggungan dengan Habib Rizik. Saya ditanya sama wartawan, bagaimana pendapat Gus Umar tentang Habib Rizik? Saya bilang, siapapun dzurriyyah Nabi itu wajib dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Karena dalam kitab taklim ada kaidah yang bunyinya al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ahlul bait dzurriyyahnya Nabi, mereka siapa? Ahlul baitul Mustafa Tuhuri, wajib untuk dihormati, tetapi tidak harus ditaati. Contoh yang paling gampang, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Imam Masjid ini namanya sini. Anaknya siapa? Pakai Aspuri. Pakai Aspuri ini umpamanya dia Inyong. Sholat subuh, beliau perintah sama saya, Mita, kamu ngimami sholat subuh. Saya jawab, boten kiai, Pak Kiai Aspuri mawon yang ngimami sholat. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat dengan Kiai Aspuri. Tapi ingat, tidak taat saya karena hormat saya kepada Kiai Aspuri. Boten Pak Kiai, sing ngimami jenengan mawon. Ini namanya al-hurmatu khairun minat ta'ah. Dalam konsep suami istri, pagi suaminya ke sawah, istrinya masak, matang masakannya. Istrinya bilang sama suaminya, ya, saya manggil saya, ya. Istri saya manggil saya, iya sayang. Bukan sayang sih, saya panggil rajin. Lo kayak bentuknya kayak jangan dipanggil bebek apa? Sampai kok sawah bawang kabeh. Angel. Mayu. Makan roti minumnya susu. Anak janati bolongnya lemu. Istri bilang sama suaminya, Mas, sarapannya sudah matang, yuk makan dulu. Suaminya jawab, Bu, nanggung, saya menyelesaikan pekerjaan dulu, silakan ibu makan dulu, silakan istriku makan dulu.
Kalau Anda paham kaidah ini, Anda akan mengatakan, boten saya makan nanti nunggu bapak, nunggu suami. Ini namanya al-hurmatu khairun minat ta'am. Jangan sebaliknya. Pak, ayo sarapan. Suaminya jawab, Bu, sampai sarapan dulu. Istrinya malah jawab, oke. Ceminingan nggak Anda? Sama halnya kita dengan habaib. Contoh, saya dulu dibilang rame sama Habib Rizik gara-gara pilpres. Enggak, beliau orang yang sangat saya hormati walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Kan berbeda pendapat boleh? Betul? Orang NU saya pesan, selama duriahnya Kanjeng Nabi, tolong jangan pernah kamu benci. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Syarafun nasabi min salazi jihadin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari tiga sudut, tiga arah. Ulah yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung kepada Rasulullah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala yu'adilahu syai'un. Tidak ada lawan bagi orang-orang seperti ini. Makanya saya bilang sama Abah Lutfi, kenapa saya menghormat banget sama Abah Lutfi? Satu, beliau guru saya. Dua, istrinya beliau Mama Salma itu masih mampu nasab, mampu darah dengan saya. Yang buka siapa? Abah Lutfi sendiri ketika pengajian di Tegal. Beliau bilang, nah, kamu cintai Habib itu bukan karena nasibnya, tapi karena nasabnya. Karena banyak Habib, nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi, tapi nasibnya nggak beruntung. Betul? Karena nasabnya bukan karena nasibnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Tolong, Habib saya aku, termasuk Habib Bahar. Saya mungkin berbeda cara dengan beliau ketika berdakwah, tapi kehabaibannya saya hormati. Dan ini pula nilai-nilai yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam konsep tasamuh, toleran. Jangan sampai orang NU toleran sama orang Islam, tetapi nggak bisa toleran sama orang Islam itu sendiri. Contoh, saya musuh pemikiran Wahabi, tapi yang saya musuhi adalah pikirannya, pendapatnya, bukan orangnya. Buktinya, sebelum Ramadan, saya berkelahi di medsos dengan Ustadz Khalid Basalamah soal hukum wayang. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang itu haram. Saya tolak dengan keras. Tapi yang saya tolak pikirannya, pendapatnya. Haji Pak Belalah tahun kemarin, tenda saya hukum Arafah jejer sama tendanya Ustadz Khalid Basalamah. Modar aku ya. Orang-orang bilang ini mesti miftah perang sama Ustadz Khalid Basalamah. Oh enggak. Begitu Ustadz Khalid keluar dari tendanya, saya datangi. Assalamualaikum Ustadz. Orang kaget, dipikir mau kelahi di Arafah. Saya peluk. Kenapa? Yang saya musuhi adalah pola pikir, bukan orangnya. Ini yang mahal. Di Indonesia itu mohon maaf, kalau berbeda pendapat dikira musuh. Betul? Jangan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian yang kedua apa? Kalau yang pertama al-intiyah ila sajarati Rasulillah, yang kedua adalah al-intimah ilal ulama alladzi lahum warasatul anbiya. Nasab terbaik kedua adalah yang